Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di channel ini. Saya Muhammad Ridwan. Saya lahir di Muara Sungai Batanghari di Jambi, di desa yang sangat terpencil. Jangankan mobil, motor pun nggak ada. Tapi dengan semangat juang orang tua, kami berempat saudara, semua sekolah di Jawa. Abang saya dokter, saya karyawan dan pengusaha kecil, adik saya guru kepala sekolah, dan yang nomor 4 pegawai perusahaan BUMN. Saya punya 2 putri, 1 putra. Alhamdulillah 2 sudah lulus kuliah dan 1 masih sekolah. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya ini berlatar belakang pendidikan agama, umumnya itu coba SD. Saya SD, kemudian saya masuk sanawiyah, pesantren, kuliah di IAIN, S1 dan S2-nya saya sempat kuliah di mengambil jurusan tasawuf. Tapi saya bisa memotret kehidupan beragamaan di Indonesia karena saya hidup justru tidak di dunia yang ada hubungannya dengan keagamaan atau religius. Saya hidup di dunia industri. Saya bekerja di salah satu perusahaan vendornya perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Saya bergaul dengan orang-orang yang Islam modernis, bahkan non-Muslim sekalipun. Yang dapat saya sampaikan bahwa kehidupan beragama di negeri kita ini sudah cukup bagus. Artinya secara azasi masing-masing pemeluk agama bisa melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau terjadi hal-hal kecil mungkin kesalahpahaman, saya kira itu hanya kekurangan dari komunikasi atau tabayun yang dilakukan antar masing-masing pihak. Tapi secara keseluruhan kehidupan beragama di negeri kita menurut saya sudah cukup bagus. Sosoknya adalah seorang pemimpin yang tidak membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, dan tidak pernah memberikan garis bawah antara mayoritas dan minoritas. Tapi sosok pemimpin yang memberikan keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan kepada semua. Karena memang itu adalah baik pesan Undang-Undang Dasar negara kita, maupun kalau saya ada sebagai latar belakang pendidikan agama, maupun pesan agama, karena Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang pertama, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak semua manusia, tidak hanya kepada golongan muslim. Dan kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semua alam, tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan ras. Itu adalah barometer sosok yang pemimpin yang harus mengejawantahkan prinsip-prinsip dasar agama Islam ini sehingga kehidupan kerukunan beragama akan terjadi di negara kita. Kalau bicara sosoknya, yang paling tepat dan punya rekam jejak itu adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, saya sampaikan bahwa kita panggil nama familiarnya aja ya, Mas Anies dan Caimin ya. Kalau disingkat Amin, Anies Muhaimin. Saya pernah menulis di sebuah media bahwa 2 sosok ini saya bisa gambarkan sebagai 2 sosok representasi dari Soekarno dan Hatta. Kenapa? Soekarno adalah tagline dari Barat, Hatta dari Timur atau religius, nasionalis religius. Pak Anies background pendidikannya Barat, hidup dalam pendidikan umum. Kemudian Caimin adalah berlatar belakang pondok pesantren dan memimpin partai besar berlatar belakang Nahdiyin, Islam. Kemudian keduanya adalah cucu dari pahlawan nasional. Caimin adalah cucu dari pendiri NU dan Pak Anies adalah cucunya
seorang pahlawan nasional. Kemudian uniknya lagi, beliau ini sama-sama alumni satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kemudian sama-sama fighter, sama-sama pejuang, hidup dari perjuangan yang begitu keras, baik pendidikan maupun aktivitas, dari mulai mahasiswa sampai mereka hidup di masyarakat. Yang satu HMI, yang satu PMII, yang satu akademisi, yang satu politisi. Ini pasangan yang sangat lengkap, saling melengkapi satu sama lain, dan rekam jejaknya sangat mumpuni. Pak Anies itu punya prinsip begini, the best predictor of the future behavior is the past behavior. Prediksi paling baik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh seseorang di masa depan adalah rekam jejaknya di masa lalu. Kalau mau melihat apa yang akan dilakukan Pak Anies untuk Indonesia jika menjadi presiden, amin insya Allah, lihat rekam jejak beliau ketika menjadi gubernur DKI. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, beliau bisa lakukan. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, beliau lakukan ketika menjadi gubernur. Ketika menjadi menteri pendidikan, beliau melakukan banyak sekali terobosan di dunia pendidikan. Bahkan kita tarik ke belakang, satu hal yang gak pernah dipikirkan oleh rektor manapun ketika beliau menjadi rektor Paramadina, karena S2 saya sempat di situ. Beliau menggratiskan anak-anak yang tidak mampu yang ada di sekitar kampus. Jadi kalau ada sistem zona pendidikan sekarang yang hanya menerima orang yang bisa masuk sekolah negeri dari zonasi yang ditentukan, Pak Anies sudah melakukan itu, bahkan di perguruan tinggi. Jadi kita sangat berharap besar dengan sosok beliau ini untuk memimpin bangsa kita, agar tagline beliau, keadilan, keberpihakan, dan kesetaraan betul-betul bisa diterapkan di negeri ini. Dibantu atau dilengkapi dengan Cak Muhammad Iskandar yang memang juga punya latar belakang pendidikan agama yang cukup, santri. Kayak saya, sama-sama kita pernah belajar di pesantren, karena prinsip pesantren itu begini Mbak. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin itu ketika dia mau mengambil satu kebijakan, satu program kerja, titik beratnya adalah kemaslahatan rakyatnya atau kemaslahatan orang yang dipimpinnya. Program apapun harus berpihak kepada rakyat. Hukum harus berpihak kepada rakyat, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, apalagi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya luar biasa pasangan antara Mas Anies dan Cak Imin. Semoga jadi Presiden RI 2024. Ini akan membuat bangsa kita jauh lebih cepat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Banyak sekali hal berkesan dari Pak Anies. Saya 2 kali ketemu langsung dengan beliau dalam jarak yang sangat dekat. Malah pernah kami diskusi di Lebak Bulus. Saya salah satu peserta diskusinya. Saya melihat beliau ini sangat humble, komunikator ulung, dan satu hal yang saya tidak percaya sama sekali dengan hiruk-pikuk politik baru-baru ini, bahwa beliau pengkhianat. Itu saya sempat tanyakan sama teman-teman, kalian percaya Pak Anies pengkhianat? Semua bilang no. Tidak mungkin sosok seperti ini yang namanya Pak Anies Rashid Baswedan berkhianat. Karena saya juga pernah menyatakan dalam satu kesempatan bahwa sebagai Muslim ada 4 kriteria pemimpin yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Beliau ini jujur. Yang tadi saya bilang, beliau itu bilang, I'm not asking you to like me, but I'm asking you not to judge me about a hoax. Saya tidak pernah meminta kalian menyukai saya, tapi tolong jangan judge saya, hukum saya dengan berita hoax. Beliau itu jujur sekali. Boleh kita lihat rekam jejaknya dari awal. Yang kemudian beliau amanah. Apa yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta kepada Pak Anies, hampir semua ditunaikan. Persoalan ada yang belum sempurna, ada kaidah
usul fikih yang mengatakan dalam agama kita bahwa ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa didapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Contoh, misalnya DP 0%, itu sudah jalan. Tidak ada satupun ekonom di negeri ini yang pernah mencetuskan bahwa ada kredit 0%. Kita tahu semua kredit pasti ada DP-nya. Tapi hanya Pak Anies yang mencetuskan DP 0%. Ditentang kemudian diadopsi. Kemudian pembangunan seperti stadion, kolaborasi transportasi dan segala macam, itu hanya Pak Anies yang bisa mewujudkan dengan satu konsep beliau bahwa seorang pemimpin tidak mengetahui segalanya. Tapi untuk mengetahui apa yang dirasakan atau diinginkan oleh rakyat adalah dengan cara berkomunikasi. Makanya ciri ketiganya adalah tabligh, komunikator. Beliau ini komunikator ulung. Beliau selalu menyampaikan bahwa gagasan, narasi, aksi. Beliau pikirkan, kemudian beliau gagas, kemudian beliau sampaikan, baru dikerjakan. Yang terakhir adalah fatonah. Beliau cerdas, baik secara lahiriah maupun batiniah. Beliau bekerja dan beliau berdoa. Itu yang saya tangkap dari sosok seorang Anies Baswedan. Caimin ini memang tidak, kami sama-sama background pesantren, walaupun tidak satu organisasi mahasiswa waktu itu. Saya malah sama dengan Pak Anies, saya sempat di HMI. Tapi teman-teman saya justru mayoritas bergaul dekat sama Caimin, karena sama-sama kita berlatar belakang pesantren. Beliau ini pintar, kuat. Teman-teman baik yang ada di partai PKB maupun dulu pernah sama-sama beliau di PMI menyatakan bahwa Caimin ini orang yang bekerja tulus, bekerja keras, niatnya memang membangun satu partai yang menjadi amanah dari NU, karena beliau kan cucunya salah satu pendiri NU. Buat Caimin ini berpartai itu atau berpolitik itu adalah merupakan amanah yang diembankan kepada beliau agar Nahdliyin ini mempunyai satu wadah politik, yaitu PKB, di mana PKB memang lahir dari rahim NU. Diakui atau tidak diakui, PKB itu lahir dari rahim NU, dan beliau mampu membawa PKB hampir 20 tahun sampai hari ini dengan suara yang besar dan terjaga. Itu kita tidak bisa meragukan kemampuan beliau yang luar biasa. Harapan saya untuk Pak Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024 adalah menyempurnakan apa yang sudah ada sekarang dengan kaidah Nahdliyin, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap jaga, tetap lestarikan apa yang sudah terbangun baik hari ini, dan kemudian mengadopsi atau menyempurnakannya dengan program-program yang baru yang akan dilaksanakan nanti, dengan 3 ruh yang selama ini dirindukan oleh masyarakat adalah keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan. Kuncinya yang tadi, kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin menjadi pemimpin bangsa ini, pegang satu hal, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya, mengerjakan program apapun, pekerjaan apapun, bagi seorang pemimpin harus berlandaskan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Saya kira itu. Istimewa. Boleh saya jabarkan istimewanya? Kenapa saya katakan Pak Anies ini istimewa? Ada satu pepatah Arab yang bilang, "Wannasu alfun minhum kawahid, wa wahid minhum kal alfi in amrun ana." Ada 1000-an manusia atau banyak sekali manusia sama nilainya dengan 1 orang. Dan ada 1 orang manusia yang nilainya sama dengan ribuan atau jutaan orang. In amrun ana. Ketika dia full attention for everything. Dia melakukan sesuatu itu dengan segala daya upayanya. Pak Anies itu selalu the best.
Dari mulai SMP, SMA, kuliah, menjadi rektor, menteri. 4 kategori pemimpin tadi semua ada dimiliki Pak Anies, makanya satu kata buat beliau adalah istimewa. Amin. Amanah untuk Indonesia.